Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sunyi yang sering kita abaikan, ada satu pertanyaan yang selalu mengetuk hati, pertanyaan yang muncul diam-diam ketika kita merasa jauh dari diri sendiri. Mengapa sholat yang kita lakukan setiap hari terkadang terasa kosong? Mengapa gerakannya lengkap, bacaannya lancar, namun jiwa kita tetap sepi seperti ruangan yang tak pernah ditempati? Malam ini, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan bagaimana seluruh resah yang mengendap dalam dada mulai mengambang ke permukaan. Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan hatimu, sesuatu yang mungkin selama ini kau tekan, kau diamkan, atau kau biarkan hanyut dalam rutinitas yang tak pernah kau pertanyakan. Dengarkan dengan hening, sebab mungkin untuk pertama kalinya kau akan melihat sisi lain dari sholatmu, sisi yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Mungkin bukan sholatmu yang hilang, mungkin dirimulah yang belum benar-benar hadir. Mari kita masuk perlahan ke kedalaman yang jarang dijamah, ke ruang batin di mana suara Tuhan tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan yang menyentuh di balik dada. Selamat datang di perjalanan mencari makna sholat yang hidup. Perjalanan yang mungkin mengubah caramu memandang seluruh ibadahmu dan seluruh hidupmu. Bab 1. Ketika sujudmu kehilangan cahaya. Ada masa ketika seseorang berdiri untuk sholat, namun hatinya tetap terbaring jauh di ruang lain yang tidak tersentuh. Tubuh menghadap kiblat, tetapi jiwa seperti berjalan di lorong-lorong kehidupan yang tak kunjung hening. Ia mengangkat tangan seolah menyerahkan diri, tetapi yang ia lepaskan hanyalah gerakan, bukan seluruh beban yang menggelayut di batin. Pada saat seperti ini, sholat tidak lagi menjadi tempat kembali, tetapi sekadar menjadi jeda singkat di antara kepenatan dunia yang terus memanggil tanpa henti. Dan di balik semua itu, muncul pertanyaan yang diam-diam menyayat. Mengapa sujudku tidak lagi bercahaya seperti dulu? Seseorang bisa saja melafalkan bacaan dengan fasih, memanjangkan ruku, memperindah sujud, tetapi tetap saja merasakan kehampaan yang menetes perlahan di balik detik-detik ibadahnya. Sebab kekosongan bukan terletak pada kurangnya bacaan, tetapi pada hilangnya kehadiran hati. Hati itu seperti lampu yang terhubung dengan langit. Bila kabelnya putus, cahaya tidak akan turun meski saklar berkali-kali ditekan. Begitu pula sholat, ketika hati tidak menyala, seluruh ibadah menjadi rangka yang berdiri tanpa ruh. Bahkan ayat-ayat yang dulu menenangkan kini bergema tanpa suara di dalam batin yang letih. Ada pergeseran halus yang kita jarang sadari. Dulu sholat terasa seperti undangan lembut dari Allah. Tetapi kini ia sekadar tugas yang harus diselesaikan. Dulu ada rasa rindu saat ingin sujud. Kini hanya rasa lega ketika selesai. Perbedaan kecil ini menentukan hidup dan matinya sebuah ibadah. Kita mulai kehilangan getaran halus. Getaran bahwa kita sedang berada di hadapan Zat yang Maha mengetahui setiap rahasia yang kita simpan paling dalam. Dan ketika getaran itu hilang, sholat berubah menjadi ritual yang tampak indah dari luar, namun kosong di dalam. Namun kekosongan ini bukan sebuah vonis, melainkan panggilan. Allah tidak sedang menjauh, Dialah yang sedang membangunkanmu. Rasa hampa dalam sholat adalah tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang berbeda. Ia berkata, ada sesuatu yang harus kau temukan kembali. Allah mengizinkanmu merasa kosong, agar kau kembali mencarinya dengan kerinduan yang lebih murni. Tanpa rasa sepi ini, kau mungkin akan terus berjalan tanpa pernah menyadari bahwa hubunganmu dengannya mulai retak di tempat yang tidak terlihat. Kekosongan adalah peringatan, tapi sekaligus undangan untuk pulang. Dan di balik semua rasa hampa itu, ada harapan yang tidak pernah padam, bahwa setiap ketidakmengertian, setiap kegelisahan, setiap sujud yang terasa hambar, semuanya bisa berubah ketika hatimu sekali lagi mengenali cahaya Tuhannya. Sholat yang kosong bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari perjalanan batin yang lebih dalam. Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali merasakan kehadirannya. Dan barangkali justru dari kehampaan inilah engkau akan menemukan makna sholat yang selama ini tidak pernah kau temukan. Bab 2, hati yang hadir tapi tidak benar-benar ada. Dalam banyak sholat kita,
Ada satu hal yang diam-diam hilang tanpa kita sadari, kehadiran hati. Kita berdiri tegak, tetapi batin kita masih berhamburan di antara urusan yang belum selesai, luka yang belum sembuh, harapan yang belum terwujud, dan kecemasan yang belum padam. Saat takbir diangkat, seharusnya seluruh dunia dilepaskan dari genggaman. Namun yang terjadi seringkali berbeda. Dunia justru ikut masuk ke dalam solat, menumpang di setiap gerakan, menguasai setiap hembusan nafas. Dan ketika dunia mengisi ruang sujud, maka tidak ada lagi ruang bagi cahaya Allah untuk turun menyapa jiwa. Hati manusia memiliki tabiat yang aneh. Ia sulit untuk diam, sulit untuk patuh, dan sulit untuk kembali ke pemiliknya. Bahkan ketika tubuh sedang berada dalam keadaan paling suci, hati masih ingin menjelajah hal-hal yang remeh. Ia melompat ke masa lalu yang sudah selesai atau berlari ke masa depan yang belum terjadi. Inilah sebab solat terasa kosong, karena orang yang sedang menghadap Allah tidak benar-benar berada di hadapannya. Ia hadir hanya dengan tubuhnya, sementara jiwanya tertinggal di tempat lain. Dan solat yang hanya dihadiri tubuh tidak pernah mampu menyentuh kedalaman batin. Ada rahasia besar yang sering dilupakan. Hati harus dipanggil untuk kembali. Ia tidak akan hadir hanya dengan berdiri, ruku, dan sujud. Ia harus dijemput dengan kesadaran. Solat bukan gerakan, tetapi perjalanan batin. Dan perjalanan itu dimulai dengan satu langkah kecil, menyebut nama Allah dengan sadar. Ketika seseorang berkata, Allahu Akbar, seharusnya hatinya ikut bergetar, seolah seluruh beban dunia yang menindih dadanya runtuh dan luruh. Tetapi bila takbir tidak menggetarkan apapun di dalam diri, maka solat hanya menjadi pengulangan gerakan yang tidak pernah menembus langit. Namun ketidakhadiran hati bukan bukti bahwa solatmu sia-sia. Justru ia adalah tanda bahwa engkau sedang membutuhkan Allah dengan cara yang lebih dalam. Hati yang sering pergi meninggalkan solat adalah hati yang sedang kelelahan. Ia tersesat oleh dunia bukan karena membenci ibadah, tetapi karena terlalu banyak beban yang belum diurai. Allah tidak meminta kesempurnaan. Dia meminta usaha untuk kembali. Setiap kali dalam solat engkau menyadari bahwa hatimu mengembara, lalu engkau menariknya kembali, itulah yang dilihat oleh Allah sebagai ibadah yang hidup. Kembalinya hati berulang kali lebih berharga daripada tubuh yang patuh tanpa jiwa. Dan mungkin justru dari ketidakmampuanmu untuk hadir sepenuhnya, Allah sedang mengajarimu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada bacaan yang panjang, yaitu kerendahan hati untuk mengakui bahwa engkau tidak mampu menghadirkan dirimu tanpa pertolongannya. Hati yang sulit fokus adalah hati yang sedang meminta dipeluk oleh ketenangannya. Solat mungkin terlihat kosong di permukaan, tetapi di dalam kehampaan itu ada perjalanan yang sedang tumbuh. Bila engkau terus memanggil hatimu untuk kembali, suatu hari ia akan berhenti lari. Ia akan pulang tenang dan menetap dalam sujudmu. Di saat itulah solatmu akan kembali bernyawa. Bab 3. Ketika panggilan Allah tidak lagi menggetarkanmu. Ada satu titik dalam hidup manusia ketika suara azan tidak lagi menggugah apapun di dalam diri. Ia terdengar jelas di telinga, namun tidak menyentuh ruang terdalam jiwa. Padahal azan bukan sekadar seruan, ia adalah undangan langsung dari Tuhan kepada hambanya. Tetapi hati yang mulai menebal akan memperlakukan panggilan itu seperti suara-suara lain di dunia. Biasa, tak penting, tak mendesak. Dan ketika hati tidak lagi mengenali panggilan Tuhannya, solat perlahan kehilangan maknanya, seakan-akan ia hanya sebuah kewajiban yang diulang tanpa rasa. Seseorang bisa saja berjalan menuju solat seperti orang yang berjalan menuju tugas wajibnya. Langkahnya benar, gerakannya sesuai aturan, namun tidak ada getaran batin yang menyertai. Ia tidak lagi merasakan bahwa ia sedang dipanggil oleh Zat yang menciptakannya dari ketiadaan. Zat yang membukakan pintu-pintu rezeki setiap hari. Zat yang mengetahui setiap luka dan rahasia di balik senyumannya. Hilangnya kesadaran ini membuat solat menjadi ruang yang gelap. Sebab cahaya solat bukan terletak pada panjangnya bacaan, tetapi pada rasa bahwa aku sedang memenuhi panggilan Tuhanku. Bila seseorang lupa bahwa ia sedang menghadiri undangan Allah, maka ia akan datang tanpa persiapan. Hatinya masih penuh dengan suara dunia. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran, dadanya masih berat dengan urusan yang belum selesai.
Tanpa sadar, ia memasuki solat bukan sebagai tamu yang dipanggil, tetapi sebagai pekerja yang ingin menyelesaikan rutinitas. Disinilah keagungan solat mulai memudar. Ruku tidak lagi menjadi penyerahan diri, sujud tidak lagi menjadi puncak kedekatan, dan doa setelah salam tidak lagi menjadi ungkapan rindu. Semua terjadi karena seseorang melupakan makna panggilan itu sendiri. Namun di balik kelalaian tersebut ada hikmah yang dalam. Allah membiarkan hati merasa hambar agar kita kembali bertanya, mengapa aku tidak merasakannya seperti dulu? Pertanyaan ini adalah tanda bahwa jiwa masih hidup, masih ingin kembali, masih mencari cahaya yang pernah ia kenal. Allah tidak pernah berhenti memanggil hambanya, bahkan ketika hamba itu berhenti mendengar. Azan tetap berkumandang bukan karena engkau siap, tetapi karena Allah ingin engkau kembali. Setiap panggilan adalah undangan untuk memperbaiki hubungan yang mulai retak. Undangan untuk pulang ke tempat di mana hati seharusnya beristirahat. Dan disinilah letak rahasianya. Solat akan kembali hidup ketika engkau menyadari bahwa yang memanggilmu adalah Tuhan yang tidak pernah lelah menunggumu. Bila hatimu kembali mengingat bahwa panggilan itu bukan dari manusia, bukan dari kewajiban, tetapi dari yang Maha Mengasihi, maka setiap langkah menuju solat akan berubah menjadi perjalanan suci. Kembali menghidupkan solat bukan bermula dari bacaan atau gerakan, tetapi dari menghidupkan rasa bahwa engkau sedang dijemput oleh Allah. Dan ketika rasa itu kembali, sujudmu tidak lagi kosong. Ia akan menjadi tempat di mana hatimu kembali mengenali Tuhannya. Bab 4. Saat takut dan rindu kepada Allah mulai padam. Ada dua cahaya yang seharusnya menyala di dalam hati setiap hamba saat ia solat. Cahaya takut dan cahaya rindu. Takut yang membuatnya tunduk dan rindu yang membuatnya mendekat. Bila salah satunya meredup, solat akan menjadi berat. Bila keduanya padam sekaligus, solat menjadi kering seperti tanah yang kehabisan air. Pada saat itu, seseorang mungkin tetap melaksanakan ibadahnya, namun ia melakukannya tanpa getaran, tanpa lembutnya rasa, dan tanpa kekuatan batin yang biasanya memeluknya ketika ia sujud. Hati terasa hampa, seolah tidak ada apapun yang menghubungkannya dengan Allah, kecuali kewajiban yang harus diselesaikan. Rasa takut kepada Allah bukan ketakutan yang menakutkan, melainkan kesadaran akan keagungannya yang membuat seseorang berhati-hati, sopan dan penuh hormat dalam setiap gerakan. Dahulu ketika rasa takut itu masih hidup, seseorang akan berdiri dalam solat dengan hati yang gemetar lembut, bukan karena ancaman, tetapi karena menyadari bahwa ia sedang dipandang oleh Zat yang Maha mengetahui segalanya tentang dirinya. Namun ketika rasa takut itu pudar, solat menjadi seperti gerakan yang dipertontonkan tanpa penonton. Tidak ada keseriusan batin, tidak ada perhatian, tidak ada rasa malu. Yang tersisa hanyalah tubuh yang bergerak tanpa jiwa yang ikut bersujud. Di sisi lain, rindu kepada Allah adalah kekuatan yang membuat solat terasa manis. Rindu itulah yang membuat seseorang datang kepada Tuhannya bahkan ketika ia lelah, bahkan ketika dunia mencengkeramnya kuat. Ketika rindu ini hidup, sujud menjadi tempat pulang dan setiap bacaan terasa seperti pesan khusus yang Allah kirimkan ke dalam hatinya. Tetapi bila rindu itu hilang, solat berubah menjadi tugas yang ingin cepat diselesaikan. Tidak ada harapan, tidak ada bisikan cinta, tidak ada disir batin yang membuat seseorang ingin berlama-lama di hadapannya. Ia beribadah, tetapi tidak merasa dekat. Ketika dua cahaya ini padam, solat tidak hanya kehilangan rasa, tetapi kehilangan tujuannya. Sebab tujuan solat bukan sekadar menyempurnakan gerakan, tetapi membangunkan rasa takut yang lembut dan menyalakan rasa cinta yang dalam. Allah menciptakan manusia dengan hati yang mampu mencintainya. Namun dunia mengajarkan kita untuk mencintai hal lain lebih darinya. Dunia menyita kecemasan, menyita perhatian, menyita waktu, hingga perlahan-lahan cinta kepada Allah redup tanpa disadari. Dan ketika cinta itu padam, solat pun kehilangan daya tariknya. Namun padamnya dua cahaya itu bukan akhir. Justru ia adalah tanda bahwa engkau harus kembali menghidupkan hubunganmu dengan Allah. Allah tidak pernah mematikan cinta seorang hamba. Yang memudarkannya adalah kelalaian manusia sendiri. Dan setiap kali engkau merasakan hambar,
Allah sedang mengundangmu untuk menyalakan kembali dua cahaya yang hilang itu. Jika engkau mulai belajar menghadiri solat dengan rasa takut yang lembut dan rindu yang jujur, maka solatmu akan berubah menjadi perjalanan yang hangat. Di dalam sujudmu, engkau akan merasakan sesuatu yang belum pernah terasa sebelumnya. Bahwa Allah dekat, lebih dekat dari segala yang pernah engkau kejar di dunia ini. Bab 5. Ketika dunia masuk ke dalam sujudmu. Ada saat ketika seseorang berdiri untuk sholat, namun di dalam dirinya dunia masih bergemuruh tanpa henti. Bisikan urusan, suara kebutuhan, bayangan keinginan, dan beban kekhawatiran ikut masuk bersama dirinya ke tempat sujud. Sholat yang seharusnya menjadi tempat meletakkan dunia, justru menjadi ruang tempat dunia semakin bising. Dan ketika ruang sujud dipenuhi oleh suara-suara itu, cahaya ketenangan tidak lagi mampu turun. Disinilah seseorang merasa sholatnya kosong, meski ia menggerakkan tubuhnya dengan rapih dan membaca ayat-ayat dengan fasih. Bukan karena Allah tidak menjawab, tetapi karena hati terlalu penuh untuk mendengar. Dunia memiliki sifat halus yang menipu. Ia tidak selalu masuk melalui pintu besar, kadang ia menyelinap melalui celah-celah kecil di pikiran. Seseorang tidak sadar kapan ia mulai memikirkan pekerjaan saat ruku, kapan ia mengingat masalah di rumah saat sujud, atau kapan ia membayangkan rencana masa depan saat membaca Al-Fatihah. Semua terjadi begitu cepat, begitu halus, seperti kabut yang perlahan menyelimuti permukaan cermin. Dan ketika cermin hati mulai tertutup kabut dunia, ia tidak lagi memantulkan cahaya ilahi. Solat yang seharusnya membersihkan diri, justru tertimpa oleh gelombang pikiran yang tidak pernah berhenti. Namun muncul pertanyaan besar, mengapa dunia begitu mudah menguasai solat kita? Karena hati yang tidak pernah benar-benar mencicipi manisnya, kedekatan dengan Allah akan lebih mudah terpikat oleh hal-hal yang bersifat sementara. Dunia menawarkan kekhawatiran yang terlihat nyata, sementara kedekatan dengan Allah adalah ketenangan yang harus dicari dengan kesungguhan. Maka hati yang tidak dibiasakan untuk kembali kepada Allah akan lebih memilih suara dunia daripada suara Tuhannya. Bukan karena dunia lebih penting, tetapi karena hati belum terbiasa merasakan Allah sebagai tujuan sebenar-benarnya. Walau begitu, masuknya dunia ke dalam solat bukan berarti solatmu tidak diterima. Justru ia adalah tanda bahwa engkau sedang diuji untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam perjalanan batin. Allah tidak menginginkan solat yang sempurna dari hamba yang masih belajar, tetapi solat yang jujur. Dan kejujuran hati itu tampak ketika engkau menyadari bahwa pikiranmu melayang, lalu engkau menariknya kembali. Setiap kali engkau memanggil hatimu untuk kembali ke tempat sujud, malaikat mencatat itu sebagai perjuangan yang pahala dan nilainya jauh lebih besar daripada gerakan indah tanpa kesadaran. Kembalinya hati lebih berharga daripada larinya pikiran. Dan mungkin di antara suara-suara dunia itu, Allah sedang mengajarimu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam dunia adalah dengan mendekatkan diri kepadanya. Sujud yang benar bukan sekadar dahi menyentuh tanah, melainkan seluruh dunia yang diturunkan dari dada. Ketika hati mampu berkata, walau dalam keheningan paling dalam, "Ya Allah, aku ingin kembali kepadamu," maka seluruh hiruk pikuk dunia akan mereda. Pada saat itulah solat berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan, dari rutinitas menjadi pertemuan, dari gerakan menjadi pulang. Dan di titik itu, engkau akan mulai memahami bahwa solat yang dulu terasa kosong, sebenarnya sedang membawamu pada pemahaman yang lebih tinggi. Bahwa dunia hanya kuat ketika engkau lemah, namun dunia lemah ketika engkau menemukan Allah dalam sujudmu. Bab 6. Ketika doamu tidak lagi menembus langit. Ada waktu ketika seseorang berdoa di akhir solat, namun hatinya merasa seperti berbicara kepada ruang kosong. Kata-kata terucap, tangan terangkat, mata terpejam, tetapi tidak ada getaran yang kembali menyentuh batin. Doa yang seharusnya menjadi jembatan antara hamba dan Tuhannya justru terasa seperti kalimat-kalimat yang tenggelam sebelum sempat terbang. Pada saat seperti inilah seseorang mulai bertanya dalam diam, mengapa doaku tidak lagi menembus langit? Padahal langit tidak pernah tertutup, hanya hati manusia yang terkadang kehilangan jalannya. Doa kehilangan kekuatannya ketika hati tidak jujur dalam mengucapkannya. Seseorang bisa saja memohon dengan suara lirih dan wajah penuh khusyuk,
namun di dalam dirinya ia tidak sungguh-sungguh berharap. Ia mengangkat tangan, tetapi hatinya menahan keraguan. Ia memohon pertolongan, tetapi pikirannya masih menggenggam solusi-solusi dunia seakan lebih meyakinkan daripada janji Allah. Ketika doa diucapkan tanpa penyerahan diri, maka ia hanya menjadi angin yang lewat di bibir. Dan saat angin itu hilang, tidak ada getaran yang naik menuju langit. Ada pula yang merasakan doanya tidak tembus karena ia terlalu terburu-buru dalam solat. Doa yang tumbuh dari solat yang dilaksanakan dengan hati yang tergesa akan membawa energi yang sama. Gelisah, resah, tidak menetap. Seseorang yang tidak memberi ruang kepada hatinya untuk hadir dalam ruku dan sujud akan mendapati bahwa hatinya juga tidak hadir dalam doanya. Doa membutuhkan ketenangan, bukan ketenangan bibir, tetapi ketenangan batin yang membuat seseorang menyadari bahwa yang ia hadapi adalah Tuhan yang Maha mengabulkan. Tanpa ketenangan itu, doa tidak menemukan tempat untuk berakar. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa doa yang tidak tembus sebenarnya bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang mendidik. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti, dan ada doa yang dijaga untuk akhirat. Ketika engkau merasa doamu hampa, wahai jiwa yang sedang mencari, bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu satu pelajaran penting, bahwa kedekatan dengannya lebih berharga daripada jawaban doa itu sendiri. Ada orang yang dikabulkan doanya, tetapi jauh dari Allah. Ada pula yang belum dikabulkan, tetapi justru semakin dekat. Manakah yang lebih engkau inginkan? Maka jangan biarkan rasa tidak tembus membuatmu meninggalkan doa. Justru itulah saatnya engkau memurnikan permohonanmu. Doa yang paling kuat bukan lahir dari kefasihan, tetapi dari hati yang rapuh dan pasrah. Ketika engkau berdoa bukan karena ingin segera dikabulkan, tetapi karena ingin berbicara kepada Tuhanmu, maka saat itulah doa menembus langit tanpa rintangan. Allah tidak menolak doa hambanya. Yang ditolak hanyalah doa yang tidak membawa hati bersama. Jika engkau membawa hatimu, walau sedikit, walau dengan luka, walau dengan keraguan yang sedang berusaha kau jinakkan, Allah akan selalu membuka jalan. Dan ketahuilah, saat engkau merasa doamu sunyi, sebenarnya ada sesuatu yang sedang bergerak dalam dirimu. Allah sedang membersihkan hatimu dari harapan kepada selainnya. Agar suatu hari engkau berdoa bukan karena ingin sesuatu darinya, tetapi karena ingin Dia. Jika engkau mencapai titik itu, maka tidak ada satupun doa yang akan terasa hampa lagi. Solatmu akan kembali penuh, dan langit yang dulu terasa jauh akan tampak seperti berada tepat di depan sujudmu. Bab 7. Saat solat tidak lagi mengubah dirimu. Ada tanda halus yang menunjukkan bahwa solat seseorang mulai kehilangan ruhnya. Ketika solat tidak lagi memengaruhi perilaku, tidak melembutkan hati, tidak menenangkan jiwa, dan tidak memperbaiki akhlak. Solat yang benar seharusnya meninggalkan jejak pada diri, seperti air yang membersihkan debu dari permukaan kaca. Namun ketika seseorang solat berkali-kali namun tetap merasa keras, mudah marah, penuh amarah, dan berat untuk berbuat baik, itu berarti ada sesuatu di dalam ibadahnya yang tidak masuk ke kedalaman hati. Ia menggerakkan tubuhnya, tetapi gerakan itu tidak menyentuh lapisan jiwanya yang paling dalam. Seseorang yang benar-benar menghadirkan Allah dalam solatnya akan merasakan perubahan halus setelah salam. Dadanya sedikit lebih ringan, pikirannya sedikit lebih jernih, dan langkahnya sedikit lebih lembut. Bukan berarti ia langsung berubah menjadi manusia sempurna, tetapi hatinya bergerak sedikit demi sedikit menuju arah yang benar. Namun ketika solat tidak lagi membawa perubahan, itu karena ia hanya berhenti pada kulit, bukan menembus inti. Solat hanya membuat tubuh bergerak, tetapi tidak membuat hati berguncang. Maka tidak heran bila seseorang bisa solat bertahun-tahun tanpa pernah merasa lebih dekat kepada Tuhannya. Ada rahasia besar yang perlu dikenali. Perubahan diri bukan hasil dari banyaknya rakaat, tetapi dari kualitas kehadiran. Seseorang yang solat 2 rakaat dengan hati yang penuh kesadaran akan lebih berubah daripada orang yang solat panjang, tetapi hatinya mengembara. Perubahan lahir dari hubungan, bukan dari ritual semata. Bila engkau solat namun tidak merasa terhubung, tidak merasa diawasi,
tidak merasa dicintai, atau tidak merasa memohon perlindungan, bagaimana mungkin solat itu mengubah dirimu? Solat yang mengubah adalah solat yang membuat engkau benar-benar merasa berada di hadapan Allah. Namun jangan tergesa-gesa menuduh diri sendiri gagal. Ketidakmampuan merasakan perubahan justru adalah sinyal bahwa hatimu masih hidup. Hatimu masih mampu menilai bahwa ada yang kurang. Orang yang benar-benar jauh dari Allah tidak akan pernah merasa bahwa solatnya tidak berpengaruh. Ia bahkan tidak peduli. Tetapi engkau merasakan kehampaan itu, dan itu adalah tanda bahwa Allah masih memberimu cahaya untuk memperbaiki diri. Kekosongan ini adalah teguran lembut dari Tuhanmu, agar engkau tidak menjadikan solat sebagai rutinitas, tetapi sebagai perjalanan kembali kepadanya. Dan disinilah jalan keluarnya. Jangan hanya solat, tetapi masuklah ke dalam solat. Rasakan takbirmu, dengarkan ayatmu, hidupkan sujudmu. Ketika sujudmu hidup, hatimu akan ikut hidup. Ketika hatimu hidup, akhlakmu akan ikut berubah. Perubahan tidak terjadi seketika. Ia tumbuh perlahan seperti bibit yang memerlukan cahaya, air, dan waktu. Setiap solat adalah setetes air yang menyirami dirimu. Mungkin engkau belum merasakan hasilnya, tetapi itu bukan berarti tidak ada yang bergerak. Bila engkau terus bersungguh-sungguh, suatu hari engkau akan tersadar bahwa solat yang dulu terasa kosong telah menjadi sumber ketenangan paling dalam hidupmu. Dan perubahan itu akan datang bukan karena kerasnya usaha, tetapi karena lembutnya rahmat Allah yang akhirnya menyentuhmu. Bab 8. Saat hati menjadi rumah bagi cahaya. Dalam keheningan batin yang semakin matang, seorang hamba mulai menyadari bahwa cahaya ilahi tidak selalu turun dalam bentuk kilatan besar atau pengalaman ruhani yang mengguncang. Seringkali ia hadir perlahan seperti fajar yang menyelimuti ufuk. Lembut, merayap, namun pasti. Pada tahap ini, hati tidak lagi sekadar tempat singgah bagi rasa, tetapi telah menjadi rumah bagi cahaya. Ruang di mana kedamaian tidak diundang, melainkan tumbuh dengan sendirinya. Seseorang yang mencapai maqam ini mulai merasakan bahwa setiap getaran wujudnya bergerak dalam irama yang selaras dengan kehendak Tuhan, seolah hidupnya telah menemukan nadanya sendiri. Ketika hati menjadi rumah bagi cahaya, seseorang tak lagi sibuk memoles tampak luar. Ia lebih cenderung memperbaiki ruang dalamnya, membersihkan niat, menyucikan tujuan, menyaring setiap bisikan yang tidak selaras dengan ketenteraman. Pada saat seperti ini, diam menjadi ibadah, sabar menjadi perisai, dan lapang dada menjadi kekuatan yang tak terlihat. Ia memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari jauh-jauh, melainkan sesuatu yang dibangun dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Semakin ia merapikan batinnya, semakin nyata cahaya itu terasa, menyinari setiap keputusan dan langkah yang ia ambil. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian. Ketika cahaya semakin kuat, bayang-bayang pun semakin tampak. Pada tahap ini, seorang hamba mulai melihat sisi-sisi gelap dalam dirinya yang dulu tersembunyi. Ambisi yang halus, keinginan yang tersamar, dan luka batin yang belum sembuh. Tapi ia tak mengusirnya dengan marah. Ia menghadapinya dengan welas asih. Karena ia tahu, cahaya tidak datang untuk menghapus bayangan, melainkan untuk memperlihatkannya agar dapat disembuhkan. Maka ia belajar menerima kelemahan dirinya sebagai bagian dari proses menjadi lebih bersih, lebih jernih, lebih dekat kepada Tuhan. Dengan hati yang semakin terang, seorang hamba mulai merasakan bahwa dunia luar tidak lagi mampu mengguncangnya seperti dulu. Badai tetap datang, tetapi ia berdiri dengan ketenangan yang tak diperoleh dari teori atau ucapan orang lain. Ia menyadari bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari kondisi hidup yang sempurna, tetapi dari batin yang mempercayai bahwa setiap ketentuan Tuhan adalah pendidikan. Dalam kesadaran seperti ini, hidup menjadi lebih sederhana namun jauh lebih bermakna. Setiap langkah adalah ibadah, setiap hembusan nafas adalah syukur, dan setiap perjumpaan adalah pelajaran. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa hati yang menjadi rumah cahaya bukanlah hati yang sempurna, melainkan hati yang mau terus dibersihkan. Cahaya ilahi tidak membutuhkan ruang megah, ia hanya membutuhkan ruang yang jujur. Ketika seorang hamba mampu menata batinnya hingga menjadi tempat bersemayamnya keteduhan,
maka ia akan merasakan kebahagiaan yang tak bergantung pada dunia dan ketenangan yang tak dapat diambil siapapun. Ia berjalan di dunia, tetapi hatinya menetap di sisi Tuhan, dalam damai, dalam cinta, dan dalam cahaya yang tak pernah padam. Bab 9, ketika suara Tuhan terdengar tanpa kata. Dalam perjalanan batin yang kian halus, seorang hamba mulai menyadari bahwa tidak semua pesan Tuhan turun melalui kata, tanda, atau kejadian besar. Ada saat ketika hati menjadi begitu jernih, hingga ia mampu menangkap isyarat ilahi tanpa suara, tanpa bentuk, hanya sebagai getaran lembut yang menyentuh palung jiwa. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi sibuk mencari petunjuk di luar dirinya, karena ia tahu bahwa Tuhan sering berbicara melalui kedalaman yang paling senyap. Ia merasakan bahwa setiap bisikan nurani yang mendorong pada kebaikan sesungguhnya adalah panggilannya, yang mengalir lebih lembut daripada angin malam. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, ia mulai mengenali bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan nyaman, melainkan kondisi batin di mana suara Tuhan mudah terbaca. Dalam diamnya ia belajar mendengar arahan yang menguatkan, menegur yang menyejukkan, serta dukungan yang tak pernah tampak tapi selalu ada. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak perlu meninggikan suaranya, karena hati yang bersih mampu menangkap pesan yang paling halus. Maka ia menjaga batinnya agar tidak dipenuhi keruhnya ambisi maupun hiruk pikuk pikiran. Sebab kebisingan dalam diri adalah tirai paling tebal yang menghalangi seseorang dari petunjuk ilahi. Namun jalan ini menuntut kepekaan yang matang. Tidak semua getaran hati dapat langsung dianggap sebagai suara Tuhan. Ada saat-saat ketika keinginan pribadi menyamar sebagai bisikan ilahi, dan disinilah kerendahan hati berperan besar. Seorang hamba yang dewasa dalam makrifat selalu menguji isi batinnya dengan kejujuran dan ketundukan. Jika getaran itu membuatnya lebih lembut, lebih rendah hati, lebih dekat pada kebaikan, maka ia tahu itu datang dari cahaya. Tetapi jika membuatnya gelisah, angkuh, atau berjarak dari kedamaian, ia memahami bahwa itu hanyalah suara egonya. Kematangan spiritual adalah kemampuan membedakan keduanya tanpa tergesa. Ketika suara Tuhan dirasakan tanpa kata, kehidupan sehari-hari menjadi madrasah yang penuh hikmah. Kejadian kecil, pertemuan singkat, bahkan kesulitan sepele menjadi sarana untuk membaca kehendaknya. Seorang hamba tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa dekat dengan Tuhan. Ia merasakannya dalam setiap langkah kecil yang penuh kesadaran. Ia mulai melihat bahwa hidayah tidak selalu turun sebagai cahaya yang menusuk, melainkan sebagai kelembutan yang menuntun tanpa paksaan. Dalam kesadaran ini, hidup menjadi lebih teratur, lebih teduh, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa suara Tuhan tidak selalu terdengar oleh telinga, tetapi selalu dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Ia tidak menggelegar seperti petir, tetapi hadir sebagai kedamaian yang tiba-tiba meluruhkan kegelisahan. Ia tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Ia tidak memunculkan kebingungan, tetapi meneguhkan langkah. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada derajat ini, ia tidak membutuhkan banyak tanda untuk percaya, karena ia telah memegang kompas batin yang selalu menunjuk kepadanya, kompas yang bekerja dengan kesenyapan, namun dengan kepastian yang tidak pernah meleset. Bab 10, ketika solat menjadi tempat kembalinya segala resah. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba, ada satu titik di mana ia akhirnya menyadari bahwa solat bukan sekadar kewajiban, bukan sekadar gerakan tubuh atau lafaz yang dihafal sejak kecil, melainkan tempat pulang yang paling lembut bagi seluruh kegelisahan. Pada titik inilah ia mengerti bahwa setiap kerinduan yang tak mampu dijelaskan, setiap kekosongan yang tak dapat diisi oleh dunia, sesungguhnya adalah panggilan halus agar ia kembali berdiri di hadapan Tuhan. Ia mulai merasakan bahwa solat bukan sesuatu yang harus dilakukan, tetapi sesuatu yang membutuhkannya, seperti tanah yang merindukan hujan, seperti dada yang merindukan napas. Ketika seseorang telah memahami solat sebagai rumahnya sendiri, ia tidak lagi merasa terpaksa untuk khusyuk, sebab khusyuk bukan lagi usaha, tetapi akibat alami dari hatinya yang sedang pulang. Ia berdiri dengan tubuh yang sama, namun dengan jiwa yang jauh lebih hadir. Setiap takbir terasa seperti membuka pintu menuju dunia lain yang lebih jernih.
Setiap rukuk terasa seperti tunduknya seluruh ambisi kepada Yang Maha Tinggi. Setiap sujud menjadi titik terendah tubuh, namun titik tertinggi jiwa. Tempat di mana manusia akhirnya mengakui bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Pada momen ini, kekosongan dalam sholat lenyap bukan karena ia menemukan sesuatu yang baru, tetapi karena ia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Namun sholat yang hidup seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kelelahan yang jujur, dari pencarian panjang, dari hati yang berkali-kali retak, lalu dijahit kembali oleh hidayah. Ada masa ketika seseorang merasa sholatnya hampa, tetapi justru kehampaan itulah yang menuntunnya lebih mendalam. Ia belajar bahwa hati yang kosong adalah ladang yang luas untuk menanam kesadaran, dan rasa jauh adalah jalan menuju kedekatan. Justru ketika sholat terasa tidak bernyawa, disitulah seseorang diberi kesempatan untuk bertanya lebih dalam. Apa yang sedang aku cari, Tuhan atau sekadar rutinitas? Pertanyaan itulah yang mulai membangunkannya. Ketika hamba itu kembali menghidupkan sholatnya, ia mulai melihat perubahan pada seluruh aspek hidupnya. Setiap kesulitan terasa lebih ringan karena ia punya tempat untuk meletakkan bebannya. Setiap kegembiraan terasa lebih utuh karena ia tahu kepada siapa ia mengucap syukur. Kehidupan tidak lagi membuatnya terhanyut karena ia memiliki jangkar batin yang kuat. Bahkan dalam ributnya dunia, ia selalu membawa secuil ketenangan yang ia dapatkan dari sujudnya. Dan ketenangan itu bukan berasal dari panjangnya doa, tetapi dari ketulusannya. Sholat mulai membentuk akhlaknya, membenahi pikirannya, dan memperhalus tutur katanya. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa sholat yang hidup bukanlah sholat yang panjang, bukan pula yang keras suara bacaannya, tetapi sholat yang membuat hati kembali menemukan Tuhan. Ia adalah tempat di mana manusia membuka luka-lukanya, lalu menutupnya dengan harapan. Ia adalah ruang di mana manusia merendah untuk ditinggikan, menyerah untuk dikuatkan, diam untuk diperdengarkan. Ketika seseorang telah menjadikan sholat sebagai tempat kembali dari segala resah, maka ia tidak lagi mencari kedamaian di luar dirinya. Karena ia telah menemukannya setiap kali keningnya menyentuh bumi, di hadapan Dia yang tidak pernah jauh dan tidak pernah berhenti menunggu. Dan kini, setelah semua yang kita renungkan bersama, mungkin engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Bukan karena kata-kata ini memiliki kekuatan, tetapi karena hatimu sendiri akhirnya membuka pintunya. Ingatlah, sholat bukan sekadar kewajiban yang harus selesai, tetapi tempat paling tenang untuk kembali. Tempat di mana setiap resah boleh diletakkan, setiap luka boleh dibisikkan, dan setiap harapan boleh diangkat setinggi langit. Jika suatu hari sholatmu terasa kosong, jangan menyalahkan dirimu. Anggap saja itu undangan lembut dari Tuhan, tanda bahwa Ia ingin engkau lebih dekat, lebih jujur, lebih hadir di hadapannya. Pulanglah perlahan dan hadirkan dirimu pelan-pelan, setahap demi setahap. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Semoga hatimu selalu dijaga, semoga jalanmu selalu diterangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.